Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Fatika Zamza, NIM 2022 jurusan Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Di sini saya akan membahas sejarah perkembangan komputer. Mari kita next saja. Jadi, sederhananya itu komputer alat elektronik yang bekerja sama untuk menerima, mengolah data, dan menampilkan data. Jadi, komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage pada tahun 1822. Selain Babbage, ilmuwan lain seperti Lovelace dan Alan Turing juga berkontribusi dalam sejarah komputer. Jadi, komputer yang kita gunakan sekarang sangat berbeda dari versi awalnya. Jadi perkembangan komputer dibagi menjadi 5, masing-masing dengan inovasinya sendiri. Menarik kan? Apa saja generasi komputer tersebut? Jadi, di generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956 ini, komputer pertama dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali oleh Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung hampa udara dan drum magnetik untuk memori ukuran sangat besar dan mahal. Contohnya ENIAC, komputer elektronik pertama yang beratnya 30 ton dan panjang 30 meter. Komputer ini menggunakan machine language, bahasa pemrograman paling dasar yang hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan pada satu waktu dan memerlukan waktu lama untuk mengatur perhitungan baru. Next ke generasi kedua. Di sini pada tahun 1956 sampai 1963, transistor menggantikan tabung hampa mengawali komputer generasi kedua yang lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi. Selain itu, memori inti magnetik mulai dikembangkan serta penggunaan bahasa pemrograman tingkat tinggi dan kapasitas memori yang lebih besar. Komputer generasi ini lebih efisien dalam konsumsi listrik dan operasi. Lanjut ke generasi ketiga. Di sini, pada tahun 1964 sampai 1971, pengembangan integrated circuit IC menandai komputer generasi ketiga. Transistor pada komputer generasi kedua menyebabkan panas berlebih, sehingga mulai ditinggalkan pada 1958. Jack Billy menciptakan IC kepingan kecil yang menggabungkan banyak komponen. Ini membuat komputer generasi ketiga lebih kecil, cepat, murah, dan mulai dipasarkan ke publik. Lanjut keempat. Keempat, 1971 sampai sekarang, mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangi komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silicon. Komputer generasi pertama yang besar hingga bisa mengisi seluruh ruangan. Komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman manusia. Pada masa ini mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Sering komputer kecil ini membuat mereka dapat dihubungkan untuk berbentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Yang terakhir, generasi kelima itu dari masa sekarang sampai masa depan. Nah, komputer generasi kelima ini komputer yang kita gunakan, yang sering kita gunakan ditandai dengan munculnya LHE atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya. Tujuan dari komputer generasi kelima ada mengembangkan komputer yang dapat merespon suara bahasa dan dapat belajar secara sadar. Di sini ada biodata saya atau Fatika Zamza 2022 Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Dan terakhir, sekian, terima kasih.